Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Yunita. Kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan topik yang berjudul The Biology of Sex and Gender. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Vicky Fajar, sebagai moderator dan presentator. Yang kedua ada Aura Sela, yang ketiga ada Desi Amalia, yang keempat ada Dea Aderianli, dan yang terakhir ada Dodi Faiz sebagai presentator. Langsung saja, materi pertama yaitu seks sebagai bentuk motivasi yang dibawakan oleh Aura Sela. Seks sebagai bentuk motivasi. Seks adalah perilaku yang termotivasi seperti kelaparan. Jika kita tidak makan dalam waktu yang cukup lama, atau jika kita tidak dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas yang wajar, kita akan mati. Tetapi tidak ada bahaya yang akan datang dari tidak berhubungan seks. Yang pertama adalah gairah dan kekenyangan. Siklus gairah dan kekenyangan adalah kesamaan yang paling jelas antara motivasi seksual dan perilaku termotivasi lainnya, seperti rasa lapar dan haus. Masters dan Johansson mengidentifikasi 4 fase respon seksual, yaitu yang pertama adalah fase kegembiraan, ditandai dengan bangkitnya gairah untuk melakukan aktivitas seksual atau pembangkitan libido. Pada fase ini ditandai dengan perubahan fisiologi seksual, yakni vagina mengeluarkan cairan pelumas, terjadinya ereksi pada penis. Respon sistematik selama fase ini ditandai dengan adanya peningkatan denyut jantung. Yang kedua, fase plateu atau fase stabil. Ketegangan otot mengalami peningkatan dan sejumlah jaringan otot mulai terisi darah. Pada fase ini, napas menjadi memburu dan kulit terasa panas. Vagina atau penis membengkak. Yang ketiga, orgasme. Fase ini merupakan puncak tertinggi di mana otot-otot tubuh mengalami kontraksi, terutama di daerah genital. Pada fase ini otak mengeluarkan endorfin sehingga menimbulkan kesenangan, dan pada fase ini pula terjadinya ejakulasi. Yang keempat, fase resolusi atau fase pengembalian. Pada fase ini tubuh akan kembali pada fase normal, di mana terjadi penormalan pada kelamin yang tadinya bersifat sensitif. Yang kedua, peran testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk memenuhi dorongan seksual, pembentukan massa otot, dan ketahanan energi. Jika dilakukan pengebirian atau pengangkatan testis atau ovarium, maka hormon ini akan hilang. Meskipun hormon ini bisa diproduksi di kelenjar, tetapi hormon yang dihasilkan akan lebih rendah daripada hormon yang dihasilkan dari gonad. Jika hormon ini hilang, akibatnya motivasi seksual akan berkurang. Frekuensi aktivitas seksual bervariasi tergantung dengan kadar testosteron di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, struktur otak dan neurotransmitter. Beberapa ahli mengembangkan tentang peran berbagai sumber otak untuk meneliti motivasi, mulai mengalihkan fokus mereka dari dorongan sebagai kebutuhan. Jaringan menjadi penggerak dari kondisi di bagian tertentu dari otak. Aktivitas seksual seperti dorongan, seks, dan perilaku lainnya melibatkan jaringan struktur otak. Karena aktivitas seksual melibatkan reaksi terhadap berbagai rangsangan. Yang keempat, peran testosteron dalam perilaku seksual. Area periodik media atau MPOA adalah struktur otak yang terlibat dalam perilaku seksual pada pria dan wanita. Hormon testosteron mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Yang kelima, bau, feromon, dan daya tarik seksual. Perilaku seksual adalah hasil dari interaksi kondisi. Yang kedua, peran testosteron. Hormon testosteron berfungsi untuk memenuhi dorongan seksual, pembentukan massa otot, dan ketahanan energi. Jika dilakukan pengebirian atau pengangkatan testis atau ovarium, maka hormon ini akan hilang. Meskipun hormon ini bisa diproduksi di kelenjar, tetapi hormon yang dihasilkan akan lebih rendah daripada hormon yang dihasilkan dari gonad. Jika hormon ini hilang, akibatnya motivasi seksual akan berkurang. Frekuensi aktivitas seksual bervariasi tergantung dengan kadar testosteron di dalam tubuh seseorang. Yang ketiga, struktur otak dan neurotransmitter. Beberapa ahli mengembangkan tentang peran berbagai sumber otak untuk meneliti motivasi, mulai mengalihkan fokus mereka dari dorongan sebagai kebutuhan. Jaringan menjadi penggerak dari kondisi di bagian tertentu dari otak. Aktivitas seksual seperti dorongan, seks, dan perilaku lainnya melibatkan jaringan struktur otak. Karena aktivitas seksual melibatkan reaksi terhadap berbagai rangsangan. Yang keempat, peran testosteron dalam perilaku seksual. Area periodik media atau MPOA adalah struktur otak yang terlibat dalam perilaku seksual pada pria dan wanita. Hormon testosteron mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Yang kelima, bau, feromon, dan daya tarik seksual. Perilaku seksual adalah hasil dari interaksi kondisi internal, terutama kadar hormon dan rangsangan eksternal.
Rangsangan eksternal bisa berupa bau, parfum, atau bau tubuh dari seseorang yang kita cintai. Bau tubuh dari seseorang yang kita cintai memiliki aroma yang khas, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengenali mereka dan bisa terangsang jika mencium aroma bau mereka. Hal ini membuat daya tarik seksual kita meningkat. Baik, sekian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu penentuan biologis jenis kelamin. Jadi jenis kelamin manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki sel kromosom X dan Y, sedangkan perempuan hanya memiliki sel kromosom X. Diferensiasi sebagai laki-laki atau perempuan tergantung pada kombinasi kromosom X dan Y, dan ada tidaknya testosteron. Jadi yang menentukan janin menjadi laki-laki atau perempuan adalah sel sperma, karena di dalam sel telur hanya memiliki kromosom X dan pada sel sperma memiliki dua kromosom berbeda, yaitu X dan Y. Testosteron mengontrol diferensiasi tidak hanya alat kelamin dan organ seks internal, tapi juga otak. Jadi perilaku feminis atau maskulin tidak bisa dibilang mutlak terhadap kedua gender tersebut. Karena ada beberapa kasus maskulin dilakukan oleh perempuan dan feminin dilakukan oleh pria. Hal itu dikarenakan adanya hormon estradiol, yaitu hormon estrogen utama. Estradiol bisa terbentuk ketika hormon testosteron memasuki neuron pada proses kimia yang bernama automatisasi. Semakin besar automatisasi, semakin maskulin seseorang, dan semakin sedikit automatisasi, semakin feminis juga seseorang tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan ini pada teman saya. Perbedaan perilaku dan kognitif terkait gender. Bukti menunjukkan bahwa perempuan melebihi laki-laki dalam kemampuan verbal, dan laki-laki lebih agresif dan memiliki skor yang lebih tinggi dalam kemampuan visual spasial. Apa itu kemampuan verbal? Kemampuan verbal adalah kemampuan untuk memahami hubungan atau makna kata, kosakata, dan penguasaan komunikasi lisan. Dan sedangkan kemampuan visual spasial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual. Laki-laki juga lebih sering mendapat skor pada matematika yang ekstrim, dengan kemungkinan pengecualian kemampuan matematika. Tampaknya hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam otak dan hormon.